Selamat malam kawan-kawan. Malam ini kita akan mempelajari sedikit mengenai stabilitas lereng. Stabilitas lereng ini jelas menjadi salah satu momok dari masalah geoteknik di Indonesia karena banyaknya kegagalan-kegagalan lereng yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Mungkin kalau di sini saya belum kasih sesi khusus, cuma saya akan sebutkan secara verbal aja. Contohnya adalah rainfall induced slope failure. Itu adalah kegagalan slope yang disebabkan oleh ini hujan, ya. Oke, oke. Mungkin kita bahas dulu dari lereng ya. Nah, lereng itu apa sih? Sebenarnya lereng itu adalah merupakan fasa bumi, ya, yang memiliki kemiringan dengan derajat tertentu dan memiliki perbedaan ketinggian. Nah, lereng ini biasanya terbentuk dari pergerakan massa bumi, ya, karena seperti yang kita pelajari di bab awal itu, bumi itu kan juga ada pergerakan lempeng tektonik ya. Pergerakan lempeng tektonik itu menyebabkan munculnya gunung dan lembah. Nah, permukaan dari gunung tersebut apabila dia tidak rata, maka bisa kita sebut lereng. Nah, selain dari lereng yang terjadi secara alamiah karena tektonik, ada juga lereng yang terbentuk karena proses erosi tanah, ya, entah itu erosi air maupun erosi udara atau angin. Nah, selain dari proses alamiah erosi tersebut, yang sering kali kita dapatkan adalah lereng ini dibentuk secara manual oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan konstruksi manusia. Nah, seringkali masalah di lereng ini itu adalah apabila lerengnya itu lereng alami, adalah perubahan bentuk atau perubahan ubah fungsi, ya, yang tadinya lereng tersebut dipenuhi oleh vegetasi kemudian sama manusia dibabat karena akan diubah fungsikan. Fungsi vegetasi salah satunya adalah untuk mengumpulkan atau mengurangi tekanan air pori, ya. Kemudian juga menjaga tanah terhadap erosi. Ketika vegetasinya dibabat, nah itu erosi akan kembali berlanjut. Kemudian juga karena fungsi tanaman itu menyerap air hujan, maka air hujan yang tidak terserap oleh tanaman tersebut masuk ke dalam tanah dan menyebabkan beban tanah menjadi lebih besar sehingga terjadi kelongsoran. Nah, sekarang kenapa sih kita harus mempelajari stabilitas lereng? Itu yang pertama adalah asesmen untuk menentukan kestabilan struktur lereng alam, lereng buatan, timbunan, dan galian secara geoteknik. Ini mungkin ada contoh kelongsoran. Ini saya ambil dari Google aja, cuma kalau dari bentuknya, dan dari konteks beritanya, ini merupakan rainfall induced slope failure. Jadi ketika di sini diubah fungsi menjadi bangunan, dan di sini lereng alaminya masih eh, berupa lereng alami yang cukup terjal, ketika dia terkena air hujan yang sangat besar, maka dia mengalami kelongsoran. Kenapa dia biasa mengalami kelongsoran? Nanti akan kita bahas. Nah, yang kedua adalah analisis kelongsoran. Nah, analisis kelongsoran itu kita ingin mengetahui penyebab, akibat, dan akurasi dari metode analisis desain stabilitas lereng. Kemudian pengembangan metode pencegahan kelongsoran, ya, serta evaluasi aspek gempa terhadap stabilitas lereng. Itu tujuan kita belajar stabilitas lereng. Nah, untuk bentuk dari pergerakan lereng sendiri atau tipe kegagalan itu, Farnes tahun 1978 dan Comfort tahun 2005. Comfort itu dia ngambil dari buku Farnes, kemudian dia sempurnakan membagi tipe pergerakan lereng berdasarkan beberapa tipe, yaitu yang pertama falls atau jatuh, topples atau guling, slide, geser, spread, penyebaran, flows, aliran, dan kompleks landslide. Ini ada contoh ilustrasi komponen-komponen dari kelongsoran. Ini ada crown atau mahkotanya di atas, ada zone of depletion di mana dia itu
terjadi kelongsoran dan terjadi dia kegagalan kelongsoran dan zone of accumulation. Zone of accumulation apa sih ini? Jadi ketika tanah ini bergerak, dia akan berkumpul di satu tempat yang lebih rendah dan gesernya terpenuhi sehingga limit equilibrium tercapai. Nah, berkumpulnya di mana? Di zone of accumulation ini. Kemudian ini ada surface structure-nya, ini ada main body-nya, ada kepala, ada turun-turun-turun, ada footnya dan separasi eh, surface-nya. Nah, sekarang apa itu falls? Falls itu merupakan jatuhnya atau terlepasnya massa tanah yang tadinya merupakan bagian dari lereng yang mengalami jatuh bebas karena gravitasi bumi. Nah, peristiwa ini biasa ditemani dengan leaping, bonding, atau rolling. Mungkin kalau kawan-kawan pernah lihat, kayaknya ini kalau kita cek di YouTube tuh namanya rockfall ya. Mungkin ini lebih representatif kalau misalkan bentuknya falls tuh kayak apa? Rockfall landslide. Jadi, nah ini nih namanya fall. Kalau mungkin tanah, tapi di sini batuan. Jadi batuan ini dia sudah tuh jatuh. Nah ini namanya fall. Peng. Cuma kalau itu sama orangnya dijatuhin sengaja, kalau ini bisa terjadi karena secara alami. Kenapa dia bisa terjadi? Karena erosi dari angin atau udara. Kemudian toples. Nah, toples ini dia merupakan rotasi unit massa tanah yang merupakan bagian lereng yang diakibatkan oleh gaya gravitasi. Jadi dia guling. Guling itu bentuknya seperti ini. Kita tadinya punya lereng, nah kemudian tadinya dia punya bagian kecil nih. Kita punya bagian kecil, ini bisa di-rotate apa enggak ya? Oh, rotate. Oh, enggak deh, nggak bisa value rotation. Nah, misalkan gini deh. Tadinya dia bentuknya begini. Misalkan ini merupakan bentuk salah satu bagian dari tanah si lereng. Tadinya dia begini. Ups. Kemudian dia mengalami rotasi toples kegagalan. Jak. Nah, itulah yang disebabkan kegagalan secara toples. Nah, ini baik toples maupun falls ini faktor dari kegagalannya macam-macam ya. Ada seperti dari erosi, ada juga karena geometri dari lereng itu tuh sendiri yang terlalu terjal, atau eh, kalau orang geologi bilangnya kalau nggak salah horizon batuan. Jadi horizon lapisan-lapisan batuan maupun lapisan tanah secara geologis itu eh, dia terdapat bidang kegagalan. Nanti akan kita bahas di bidang gelincir. Nah, kemudian slides. Slide ini pergerakan lateral massa tanah di atas permukaan lereng atau bisa juga aksial. Jadi sebenarnya itu pergeseran ya. Jadi slide ini terjadi pada awalnya kegagalan lokal dulu. Dari kegagalan lokal, dia berkembang menjadi kegagalan besar. Jadi kalau kita lihat ke pen kita yang tadi, ini kalau nggak salah saya share the screen kan. Nah, tadinya kegagalannya hanya kecil begini, lama-lama membesar. Nah, itu jadi slide. Itu. Kemudian spread. Spread ini dia penyebaran. Jadi dia menyebar. Kalau lateral kan hanya bergeser aja. Kalau dia menyebar secara horizontal. Nah, ini karena kegagalan lereng. Jadi dia bentuk kegagalannya saja. Kemudian flows. Flows ini adalah perubahan dari kegagalan lereng ini yang tadinya tanahnya di atas itu sifatnya padat, dia berubah menjadi cair. Mungkin kalau kawan-kawan pernah dengar likuifaksi, nah ini yang terjadi misal pada lereng ketika dia mengalami likuifaksi. Jadi tadinya lapisan pasirnya padat, kemudian karena terjadi likuifaksi, dia berubah sifat jadi cair, dan akhirnya lereng pun mengalami kegagalan. Dan yang terakhir adalah kompleks landslide. Kompleks landslide ini merupakan kegagalan yang lereng yang terjadi karena kombinasi dan bentuk kegagalan lereng-lereng yang lain. Dan pada umumnya sih
yang terjadi di kita adalah kompleks landslide ya, karena interaksi antara satu sebab dan akibat dari kegagalan lereng tersebut itu saling berkesinambungan. Kemudian faktor yang mempengaruhi pergerakan lereng. Nah, jadi memang namanya kita berurusan dengan alam ya. Kalau kita mau tahu faktor kegagalan lereng, itu susah banget kalau kita mau bilang secara tepat bahwa, oh ini nih yang menyebabkan gagal. Biasanya, pada umumnya misalkan terjadi kelongsoran, kita akan melakukan yang namanya reverse analysis. Jadi dari bentuk kelongsoran, kita reka ulang, eh, kita bandingkan data tanah antara setelah kelongsoran dengan sebelum kelongsoran, atau kita juga melakukan, atau misalkan tidak ada data tanah sebelum kelongsoran, kita melakukan educated guess, kira-kira kenapa sih ini longsor. Kemudian kita melakukan simulasi. Biasanya simulasi ya bisa macam-macam, pakai limit equilibrium juga nggak apa-apa, atau pakai finite element juga nggak apa-apa. Di sini nanti saya berfokus ke limit equilibrium. Kenapa? Karena eh, sebenarnya saya mau ngajarin Praxis bisa, cuma masalahnya kan itu crack ya. Dan saya nggak, kebetulan kami belum ada software Praxis yang legal. Saya takutnya nanti eh, ada somasi dari pihak Bentley. Karena memang sekarang ini jujur aja kawan-kawan, masih untuk somasi tersebut masih ini sedang digalakkan. Jadi banyak kawan-kawan saya ini sedikit intermezzo, kawan-kawan saya yang kemarin itu kena denda sekian ratus juta itu banyak. Itu kenapa saya bahas ini, karena kalau kita sebelah tes layering kita tidak jauh dari software. Nah, meskipun nanti saya akan jelaskan mengenai metode perhitungan manualnya. Nah, jadi bisa juga kita menemukan lereng secara alami tuh nggak apa-apa. Giliran bawahnya kita ubah ubah fungsi, misalkan tadinya di bawah nggak ada apa-apa, kita ubah fungsi jadi rumah. Ini menyebabkan lereng ini menjadi lebih tidak stabil. Nah, ini bisa seperti ini. Bisa juga karena faktor iklim, ya karena faktor iklim ya hujan, eh, sehingga lereng yang dulunya stabil sekarang menjadi tidak stabil. Faktor erosi juga bisa, faktor gempa juga bisa, dan faktor-faktor yang lain juga bisa. Nah, ini merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan lereng. Kalau ini berdasarkan Highway Research Board ya. Ini dari Amerika, Badan Research Jalan Raya pada tahun 1958 dia menjelaskan bahwa yang pertama itu removal of faktor kegagalan lereng yang pertama adalah removal of lateral support. Jadi ketika dia lereng itu kan mungkin nanti kalau ini akan saya jelaskan ketika kita sudah masuk ke bab limit equilibrium ya sebentar lagi. Tapi pada intinya dia supportnya hilang. Jadi misalkan mungkin begini kali ya, yang misalkan lateral support itu tadinya di sini ada batu nih di sini nih. Nah, batu ini ada boulder lah di sini nih. Batu ini dia berfungsi sebagai lateral support. Itu penahan si lereng ini supaya tidak longsor. Ketika ini kita buang, ya beban massa tanah dari sini tuh begitu besar dan tidak ada yang menahan sehingga dia mengalami kegagalan atau kelongsoran. Itu sebenarnya eh, dasar dari kehilangan lateral support. Nah, kemudian lateral support ini bisa hilang kenapa? Karena erosi. Tadi batunya kalau hilang karena erosi, ya pasti hilang. Kemudian slope movement. Jadi kalau misalkan ada Professor Rockfall and Slide, jadi kalau misalkan tadi ada batu yang jatuh dari puncak, kemudian ada kegagalan-kegagalan kecil, kemudian adanya subsidence atau turunnya tanah, entah karena konsolidasi atau karena memang mungkin kalau misalkan kalian pernah tahu sinkhole, nah bisa juga kayak gitu. Large scale faulting that create no slope, atau mungkin ini karena gempa ya, jadi karena patahan. Kemudian human agent, ya tau lah kalau human agent dia faktor manusia, kita motong lereng, motong senak jidat, ya udah dia gagal deh. Kemudian surcharge loading. Surcharge loading itu adalah penambahan beban di atas. Bisa karena natural, yaitu dengan rain, yaitu hujan. Kalau di luar negeri mungkin ada snow.
atau mungkin water, air dari muka air, kemudian akumulasi material. Jadi misalkan akumulasi material itu apa? Akumulasi material tuh bisa begini, Pak. Jadi misalkan di atas sudah ada kelongsoran, kemudian di sini ada lereng nih. Nah, kelongsoran ini terjadi, material kemudian terkumpul di sini. Karena ini semakin beban, semakin beban yang dipikul oleh lapisan tanah di sini semakin berat. Nah, sehingga eh, lereng di sini tidak bisa memangku beban ini dan bebannya sendiri sehingga terjadi kegagalan. Itu maksudnya akumulasi dari to past landslide. Kemudian avalanche atau eh, longsor karena kolaps dari vulkanik material. Jadi kalau ini urusannya sama gunung berapi ya. Jadi ketika gunung berapi memuntahkan materialnya, karena akumulasinya terjadi secara tiba-tiba, dia menjadi berat dan sehingga longsor. Kemudian vegetasi. Nah, vegetasi ini juga bisa kalau misalkan dia akarnya eh, kemana-mana dan menghilangkan gaya geser tanah. Nah, dia juga bisa tuh menyebabkan kegagalan. Kemudian seepage pressure of percolating water. Ini sama air. Kalau misalkan air ini mengalami seepage atau lewat dari partikel tanah dan itu membuat berat, nah dia jadi eh, bisa bikin longsor. Kemudian tran- transitory earth stress or natural causes, dia jelas karena gempa bumi, badai, dan slope failure sebelumnya. Human agent, ya biasalah manusia, kita ledakin, misalkan mau mau mining ya, kita ledakin, atau misalkan kita keruk, atau misalkan di atasnya diubah fungsi menjadi jalan. Nah, kemudian removal of underlying support. Nah, underlying support itu apa? Jadi nanti di bab limit equilibrium, ups, saya akan bikin gambar agak baru aja. Itu beban lereng itu ditahan oleh beban tanah di bawahnya. Nah, kalau beban tanah di bawahnya hilang, maka karena misalkan nih, kalau secara natural, eh, dia karena adanya erosi dari sungai, kemudian karena cuaca, atau misalkan failure, dan dan ininya dia kehilangan geser ya, maka ini bisa jadi longsor. Human agent jelas, mining, ekskavasi, dan outer similar action. Lateral pressure. Nah, jadi lateral pressure ini gaya lateral yang mendorong si lereng ini. Biasanya dari ini nih, accumulated water crack. Kalau di luar negeri ada freezing ya. Atau ini kemang susu tanah juga bisa berpengaruh. Kemudian kalau volcanic, ya jelas ya gunung api lah ya. Nah, kemudian juga tergantung dari karakteristik material si lerengnya itu sendiri, apakah dia organik, sedimentary, loose, atau compact. Compact ini dalam artian bukan kecil tapi padat ya. Kemudian juga struktur and slope geometry, jadi kalau lerengnya terlalu terjal, nah ini juga bisa menyebabkan kegagalan. Kemudian saturation, artinya dia tanah tersaturasi oleh hujan, ini menyebabkan beban di lereng lebih berat. Karena kan kemarin kita udah belajar ya, kalau misalkan masalah tekanan efektif dan tekanan total ya. Nah, tekanan efektif dikurangi tekanan air pori, maka tekanan gesernya turun. Nah, jadi dia tersaturasi. Nah, itu tuh. Tegangan geser kan padahal diperlukan untuk menahan gerakan tanah. Nah, itu bisa menyebabkan kegagalan karena mengalami kekurangan tegangan geser. Kemudian change in structure. Jadi fissure atau fracturing in soil and rock. Jadi kalau misalkan ada pecahan, batunya pecah karena erosi ataupun karena creep, atau ada disturbance di lucent dan sensitive clay. Ada gangguan misalkan kena air maupun gempa dan segala macam. Nah, sekarang saya akan membahas sedikit mengenai kondisi drain dan undrain. Nah, kondisi drain dan undrain ini perlu kita pelajari. Sebenarnya ini tidak hanya di lereng aja ya, tapi di semuanya. Kalau kita pakai program itu, kita mensimulasi kondisi
air pori di lapangan. Nah, kalau drain condition itu dia air itu dibiarkan terdisipasi. Jadi kalau misalkan kita kemarin sudah belajar masalah konsolidasi ya. Nah, jadi misalkan saya punya tanah, kemudian kita bebankan surcharge. Nah, dari sini kan tanah akan terkompres ya. Tanah akan terkompres. Nah, kemudian air akan keluar dari sini. Air akan keluar, air akan keluar. Nah, apabila disipasi itu dibiarkan eh, secara alamiah, maka itu tandanya kondisi drain condition. Namun apabila kita tidak, sorry, sebelum ke situ, yang mempengaruhi si drain condition ini juga hubungannya adalah permeabilitas sama waktu ya. Jadi kalau misalkan kita bangun nih, proses bangun kita tuh cukup lama atau kita melakukan pembebanan dulu. Nah, maka itu kita bisa gunakan drain condition. Namun apabila pembangunan kita cukup cepat, nah, misalkan dari kita mau bikin bangunan, kemudian kita tambah ini surcharge-nya ya, kemudian bebannya kita tambah lagi nih di atas. Pek, sebelum air bisa terdisipasi, maka itu kondisinya dinamakan undrained. Untuk menentukan mana yang berapa sih jumlah waktu untuk menentukan apakah dia masuk kondisi undrained atau drained, kita hitung dulu waktunya bisa menggunakan ini nih. T sebenarnya sama dengan 4 HDR kuadrat per CV. HDR ini dari eh, tebal lapisan tanah yang kita tinjau ya. Dan CV ini dari uji konsolidasi atau di sini ada beberapa typical value of CV ya. Nah, jadi apabila waktunya belum mencapai hasil perhitungan ini, maka kondisinya masih undrained. Tapi kalau misalkan waktu konstruksi atau waktu pembebanan melebihi hasil perhitungan ini, maka dia sudah masuk kondisi drain. Ini lebih jelasnya. Kalau tadi mungkin agak kecil, kalau sekarang lebih jelas. Nah, kemudian kuat geser tanah. Kuat geser tanah itu pada umumnya seperti yang awal sudah dijelaskan, kita bikin dengan atau kita ikonkan dengan TFF, tau FF, tau sama dengan C aksen C atau C plus sigma, apa bukan sigma ya? Nah, ini kalau nggak salah tau atau ini deh TFF dah sama dengan C plus ini tekanan overburden tan V. V ini sudut geser. Nah, dari Bishop and Jerome dia menyarankan nih kalau misalkan kita mau pakai efektif atau total analysis kira-kira harus pakai yang mana? Nah, pada umumnya di Indonesia sendiri itu kebanyakan kita kan masih pakai UU ya. Tapi UU ini dia hanya berlaku untuk total assess analysis. Nah, kalau pendapat-pendapat dari ahli geoteknik, mereka sudah tidak setuju bahwa UU ini bisa digunakan untuk analisa stabilitas lereng. Minimal itu harus CU atau eh sorry, cancel. Minimal dia harus CU atau CD. Karena apa? Karena dia ada efektif stres. Kalau efektif stres biasanya kita pakai untuk long term condition. Maka dari itu, oh sorry, ini eh, ada breakout room, tarik ke kelas assign to Geotech. Terus saya baru dikasih tahu dari siap, sudah. Selamat selamat malam Mas Taufik. Ya, jadi kita lanjut ya. Jadi kalau untuk menghilang lagi Mas Taufik. Oh udah deh, udah nongol. Not join. Oh, mungkin ke X kali. Jadi kalau untuk analisa stabilitas lereng, saya menyarankan minimal harus CU. Nah, sebelum masuk ke limit equilibrium, ini tinggal sedikit lagi mungkin kalau dari Mas Akmal atau dari breakout room, Mas Taufik not join. Kalau misalkan dari Mas Akmal atau Mas Taufik ada pertanyaan, silahkan. Ini sih kita sedikit-sedikit aja karena kita nanti akan kebanyakan sih lebih di program sih.
Itu. Nah, ini coba ini ada masalah sama breakout room kayaknya. Tadi panitia Mbak Tanti eh, ini ke saya kalau harus ditarik ke sini. Nah, itu tulisannya not join. Mungkin kita ada break, coffee break sedikit sekitar 3 menitan deh, sambil saya coba komunikasi ke panitia mungkin masalah teknis dari Zoom. Saya izin ke kamar mandi sebentar. Kita akan lanjutkan di 2105 ya kayaknya.
Oke, sorry ya, tadi saya dari kamar mandi. Kita akan lanjutkan materi kita. Nah, sekarang tentang limit equilibrium. Limit equilibrium itu sebenarnya apa sih? Jadi limit equilibrium itu basically adalah keseimbangan gaya. Jadi eh, kita tahu bahwa hukum Newton kan aksi sama ketika ada aksi pasti ada reaksinya kan. Nah, limit equilibrium yang dia hitungkan adalah kondisi ya atau eh, diasumsikan bahwa eh, tanah itu dalam kondisi equilibrium. Nanti yang menentukan apakah dia stabil atau tidaknya itu dari perbandingan gaya. Apabila gaya yang menyebabkan instabilitas itu lebih besar daripada gaya yang menyebabkan stabilitas, maka kondisi dianggap tidak stabil. Namun, apabila gaya yang menyebabkan instabilitas lebih kecil daripada gaya yang menyebabkan stabilitas, maka dia dianggap strukturnya stabil. Dan limit equilibrium ini tidak hanya berlaku untuk lereng aja ya, tapi juga bisa ke yang lain juga seperti misalkan pondasi ataupun juga struktur penahan tanah. Itu pada umumnya perhitungan sederhananya menggunakan limit equilibrium. Nah, untuk kestabilan lereng sendiri, ya, mekanismenya tuh untuk limit equilibrium biasanya permukaan sliding ini dihipotesakan ya. Sebenarnya permukaan sliding itu kan kalau kita lihat kan harusnya kompleks ya. Tapi kalau untuk kita menghitung secara limit equilibrium, pada umumnya bidang gelincir itu kita modelkan aja sebagai lingkaran. Nah, di di realitanya lingkaran apa enggak mungkin lingkaran sempurna. Mungkin ya ada perbedaan gitu. Atau bahkan bentuknya bisa jadi tidak beraturan. Tapi karena kita eh, menghitung atau mensimulasikan dengan skop batasan metode limit equilibrium, maka kita asumsikan bidang gelincirnya lingkaran. Kemudian kuat geser itu untuk tanah diperlukan sepanjang bidang gelincir untuk melawan perlawanan gaya gelincir. Nah, kemudian gaya geser yang tersedia sepanjang bidang gelincir dibagi gaya dorong untuk mendapatkan faktor keamanan. Dan iterasi bidang gelincir dilakukan untuk mendapatkan bidang gelincir yang paling kritis. Jadi, trial error, trial error, trial error. Nah, biasanya sih metode ini meski bisa dihitung secara manual, kita bisa ngitung manual ya. Cuma, apakah kita tahu bidang gelincir yang kita hitung itu kritis? Itu kita nggak tahu, kita harus tes, coba-coba, coba-coba, coba-coba. Kenapa program diperlukan? Karena kalau kita coba-coba sendiri, mau berapa kali kita nyoba-nyoba? Ngabisin waktu yang sangat banyak. Nah, mending pakai program aja. Program kan ngitung cepat ya, coba-coba coba-coba sendiri nanti ketemu nih bidang gelincir yang paling rendah seperti apa. Nah, pada umumnya faktor keamanan ini dari berbagai jenis analisa menggunakan prinsip limit equilibrium menggunakan rumus berikut. Jadi, kalau dia pakai rumus equilibrium, pasti daya tanah dibagi gaya dorong. Itu selalu meskipun metodenya beda-beda. Metodenya apa aja nanti di sesi kedua. Nah, ini faktor keamanan berdasarkan SNI. Mungkin akan saya jelaskan dulu ya maksud dari gaya geser ini apa ya. Jadi eh, saya akan close dulu. Kita akan buka Paint. Jadi kalau kita punya lereng, ya kita punya lereng lah. Kita punya lereng. Kemudian juga di sini kita ada ya lereng ya. Nah, bidang gelincir itu pada limit equilibrium kita asumsikan sebagai lingkaran. Ini saya geser biar pas ya. Nah, misalkan bidang gelincir yang terjadi seperti ini. Ini anggap bidang gelincir. Nah, gaya yang menyebabkan dia bisa nggak dia di rotate? Pre-rotation nggak bisa ya dia ya. Hmm, coba saya kira shift alt. Hmm, nah, jadi saya lakukan sebagai garis saja.
Jadi gaya yang menyebabkan kelongsoran itu adalah akibat massa tanah, ya. Eh, ini gayanya seperti ini, ya. Kemudian gaya yang menyebabkan dia stabil itu adalah gaya geser tanah sepanjang bidang gelincir. Gayanya ke sini. Limit equilibrium itu apabila dia dalam kondisi stabil, maka gaya ini sama dengan gaya ini. Tapi apabila dia kondisinya tidak stabil, gaya ini lebih besar dari ini. Kondisi stabil juga bisa kalau gaya ini lebih besar dari ini. Jadi ini tetap stabil. Jadi setiap ada gaya aksi, ada gaya reaksi yang melawan. Itu sebenarnya prinsip dari limit equilibrium, kemudian kita ekuivalenkan. Nah, kalau dari SNI sendiri, untuk faktor keamanan untuk lereng, ya, itu kalau lereng batuan kondisi permanen dia minimal 1,5, kondisi sementara dia 1,3, ya. Kemudian untuk lereng tanah sendiri, untuk tingkat ketidakpastian kondisi analisis, kalau rendah dia 1,25, kalau tinggi dia 1,5. Maksudnya apa sih ketidakpastian kondisi analisis? Jadi kalau misalkan dia, misalkan kalau dia rendah, rendah itu artinya ketidakpastiannya sedikit ya. Jadi kalau kita benar-benar tahu tuh semua parameter tanah komplit, geometrisnya juga komplit, kemudian faktor-faktor kita perhitungkan, itu kita bisa pakai 1,25. Misalkan faktor cuaca dan segala macam kita perhitungkan, kemudian juga tanahnya komplit, eh, dan kita sudah tahu di lapangan seperti apa, kita pakai 1,25, boleh. Dan ini untuk biaya perbandingan sebanding dengan biaya tambahan untuk merancang lereng yang lebih konservatif. Jadi kalau misalkan lereng-lereng nya dia lereng-lereng hanya mungkin 3 meter, yang rendah-rendah, atau hanya untuk kondisi non kritis, kalau kita sudah tahu di lapangan kita pakai ini. Tapi kalau misalkan data tanahnya kurang, kemudian juga kita analisisnya mungkin banyak blind spotnya, maka kita minimal pakai yang ini nih. Nah, kalau misalkan biaya perbaikannya cukup besar atau biaya tambahan untuk perancang lereng yang lebih konservatif lebih murah, maka kalau kita benar-benar tahu di lapangan kita pakai minimal 1,5. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu, kita pakai 2 atau lebih. Ini minimal. Jadi tergantung. Kalau mau lebih aman, pakai 2 aja. Ya. Meskipun dia boleh 1,5, pakai 2 aja kalau mau lebih aman. Karena kembali ya, kita mau sekonservatif mungkin. Tapi kalau misalkan kita benar-benar tahu, oh di lapangan ini lerengnya bukan lereng yang untuk kondisinya kritis kok, hanya lereng kecil aja atau mungkin hanya untuk galian kecil. Udahlah, pakai kayak gini nggak apa-apa. Kalau kita tahu tanahnya mungkin lumayan keras, tanah komplit, udah pakai ini aja nggak apa-apa gitu. Nah, ini kalau ini kan dari SNI 8460 2017 ya. Nah, kalau yang ini berdasarkan Corps of Engineer. Ini Corps of Engineer dari Amerika Serikat tahun 2003. Kalau di luar negeri, factor of safety-nya 1,3 boleh untuk end of construction stability. Kalau untuk long term 1,5. Untuk rapid drawdown antara 1,1 sampai 1,3. Jadi di luar negeri karena mereka sistem konstruksinya lebih baik, nggak banyak kobonya, kemudian nggak banyak cost cutting, dan tidak banyak variabel-variabel yang tidak diketahui, atau mereka melakukan analisa secara komplit untuk variabel-variabel yang tidak diketahui, dan mereka auditnya sangat-sangat-sangat ketat, maka mereka pakai sekian. Kalau kita, jangan deh, kita pakai ini aja deh ya. Gitu. Nah, sebelum sesi kedua, ini saya akan akhiri sesi ke satu, sorry, saya akan akhiri sesi ke satu dulu. Sebelum sesi kedua, misalkan ada pertanyaan, silahkan. Kita akan lanjutkan sesi kedua di 21 lewat 17 menit. Oke. Ups. Sambil minum nggak apa-apa, santai.
Kemudian nanti kan di sesi kedua akan ada sesi program, nanti saya akan kasih tahu trik kalau misalkan kalau pakai software yang quote on quote legal tuh kayak gimana sih. Triknya kalau kita analisis stabilitas lereng. Nah, nanti pakai software yang namanya Hirkan, saya akan tunjukkan, mudah-mudahan waktunya cukup. Sekarang sudah 21.17. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya izin untuk memulai sesi kedua. Saya akan melakukan stop recording.